Pemirsa, Marlinda Putri atau Linda yang disebut-sebut sebagai saksi kasus pembunuhan Vina menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina setelah mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan. Marlinda Putri atau Linda keluar dari rumah sakit Sumber Kasih usai menengok anaknya yang sakit. Ditemani pengacara dan kuasa hukumnya, Linda dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina setelah mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan. Polisi sendiri masih mendalami dan meminta keterangan dari Linda untuk membongkar kasus pembunuhan Eki dan Vina. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan akan mendatangkan 5 buruh bangunan untuk bersaksi terkait keberadaan Peggy saat peristiwa pembunuhan Vina 27 Agustus 2016 silam. Namun pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan terkait penetapan tersangka atas Peggy. Peggy Setiawan, tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup lantaran disinyalir menjadi otak pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Meski demikian, kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tidak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan Vina dan sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada malam terjadinya pembunuhan tersebut. Kini pihaknya akan berfokus pada sidang pra-peradilan yang akan diajukan untuk membela terkait penetapan tersangka atas Peggy. Kuasa hukum juga akan menghadirkan sejumlah saksi, yakni rekan buruh bangunan yang bekerja sama dengan Peggy dan bisa menguatkan alibi terkait keberadaannya pada 27 Agustus 2016. Ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceng. Sebelumnya, dalam rilis yang digelar Polda Jawa Barat pada Minggu siang, Peggy Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Polda Jawa Barat juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya dinyatakan berjumlah 3 orang menjadi 1 orang, hanya Peggy Setiawan saja. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan usai 8 tahun buron, Ibunda Peggy pun syok dan jatuh sakit. Pihak keluarga pun enggan memberikan komentar. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Kartini, ibunda Peggy Setiawan, tak kuasa menahan tangis saat mendengar putranya terancam hukuman mati atas kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam. Ibu 4 orang anak dari keluarga kurang mampu ini tidak percaya dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup yang menjerat putra sulungnya yang disebut pihak kepolisian sebagai otak pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Meyakini putranya tak bersalah, Kartini hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak pengacara. Ada yang ingin disampaikan untuk pihak polisian, Bu? Tolong Pak, anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? 1 hari pasca penetapan tersangka atas Peggy Setiawan, kondisi rumah Peggy di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, kini terlihat sepi. Ibu Peggy, Kartini, saat ini mengalami syok berat dan sakit. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pidana ada praduga tak bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga begitu dikatakan bahwa
tersangka satu-satunya shock kan, seperti itu, dia shock, sangat terpukul. Keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki merupakan salah tangkap. Keluarga yakin Peggy tidak terlibat sama sekali karena sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai buruh bangunan pada 27 Agustus 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Seorang pria mengancam dan hendak menikam wanita yang diduga istri gelapnya menggunakan senjata tajam di Bandar Lampung. Polisi berhasil menangkap pelaku dengan barang bukti sebilah senjata tajam. Inilah video viral saat pelaku menghampiri wanita sambil mengancam menggunakan pisau di dalam rumah kontrakannya. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Rafflesia, Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung 3 hari lalu. Polisi yang menerima laporan korban MFA langsung mencari keberadaan pelaku MF, kemudian berhasil diamankan di rumah orang tuanya di kawasan Jalan Samratulangi, Penengahan, Bandar Lampung. Di hadapan polisi, pelaku MF mengakui perbuatannya. Aksi pengancaman tersebut dia lakukan lantaran kesal karena terlibat cekcok mulut dengan korban yang merupakan pasangan gelapnya. Kapolsek Sukarame membenarkan kejadian pengancaman tersebut dan pelaku sudah berhasil diamankan. Baru dilaporkan 3 hari yang lalu, ini berhasil kami ungkap dan mengamankan tersangkanya di dalam kontrakan, menyerang atau dengan cara berlari mau melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berupa pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam sanksi hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menangkap caleg DPRK Aceh Tamiang Sofian terkait kasus narkoba jenis sabu seberat 70 kg. Sebelumnya petugas menangkap Sofian sedang berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan, Aceh Tamiang. Sofian, caleg DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS, ditangkap di sebuah toko distro pakaian di Kecamatan Manyak Payet, di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh oleh Barreskrim Polri. Pelaku ditangkap terkait kasus narkoba seberat 70 kg yang berasal dari Malaysia. Bahkan pelaku diketahui sebagai pemodal sekaligus pengendali jaringan narkoba. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku digiring petugas dengan tangan terborgol usai buron selama 3 pekan. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap 3 orang kaki tangan Sofian. Ketiganya ditangkap di Bakahuni, Lampung pada 10 Maret 2024. Dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Yang ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka langsung dibawa ke Mabes Polri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah mobil ambulans kesehatan terbakar hebat hingga api menyambar gedung Universitas Trisakti di Jakarta Pusat. Sementara itu 4 kios di Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar dipicu dugaan kebocoran tabung gas yang tersambar percikan api. Sebuah mobil ambulans kesehatan milik Pertamina terbakar hingga menyambar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api sontak membuat para mahasiswa dan dosen panik berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan terjadi korsleting listrik pada mobil ambulans. Selang setengah jam kemudian, petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api sebelum kebakaran semakin meluas. Meski tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun kebakaran sempat membuat para mahasiswa dan dosen panik hingga harus keluar gedung menyelamatkan diri.
Api membumbung tinggi, membakar 4 kios yang berada di Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api membuat warga dan pemilik kios panik. Kebakaran diduga disebabkan kebocoran tabung gas yang tersambar percikan api. Si jago merah baru dapat dijinakkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sementara itu kasus kebakaran ruko ditangani oleh Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengalami remblong, truk pengangkut paving block menabrak 2 kendaraan di kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam kecelakaan tersebut, supir truk meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya luka-luka. Pak, telepon ambulans. Insiden kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit truk pengangkut paving block dengan 2 kendaraan lain terjadi di Jalan Raya Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin siang. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan paving block melaju dari arah Cisarua menuju arah Kota Cimahi. Setiba di lokasi kejadian, diduga truk mengalami remblong, langsung menyerempet minibus, menabrak pengendara sepeda motor, hingga akhirnya menabrak pohon dan terguling. Dalam kecelakaan tersebut, supir truk meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Untuk sementara, kita mendapat informasi dari hasil OTKP, ini truk yang terguling itu remnya belum. Namun demikian, kita akan terus mengecek secara detail, secara teliti terkait nanti penyebab utamanya apa. Kepolisian saat ini belum bisa memastikan kronologis dan penyebab pasti kecelakaan. Sementara para korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Viral puluhan minibus masuk lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Beredarnya video tersebut menuai sindiran dari netizen karena kawasan tersebut adalah kawasan konservasi yang kelestariannya harus kita jaga bersama. Inilah video viral rombongan minibus memasuki kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Netizen menanggapi miring dan menyayangkan video tersebut karena lautan pasir Gunung Bromo merupakan salah satu kawasan konservasi yang dijaga kelestariannya. Terkait viralnya video tersebut, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pengelola wisata menjelaskan kronologis kejadian. Rombongan minibus tersebut masuk melalui pos Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura pada Jumat pagi. Kondisi wisata yang ramai sehingga petugas menyarankan rombongan tersebut mencari parkir sambil menunggu jeep yang sudah dipesan sebelumnya. Sayangnya, rombongan tersebut malah memasuki kawasan lautan pasir. Elf tersebut masuk pada saat pagi hari di mana kondisi pintu masuk cukup padat sehingga petugas meminta PIC dari Elf tersebut, rombongan tersebut untuk maju dan berputar balik untuk mencari parkiran. PIC dari travel agent yang berasal dari Probolinggo untuk melakukan klarifikasi dan pada akhirnya mereka sudah melakukan klarifikasi di depan kami, juga di depan anggota dari Polsek Sukapura. TNBTS sudah meminta konfirmasi pengurus minibus dan membuat pernyataan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi. TNBTS mengimbau kepada seluruh wisatawan dan agen travel untuk mematuhi semua aturan bila ingin memasuki kawasan konservasi Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain mengamankan 5 orang pelaku, petugas juga menyita 8 mobil dan 25 KTA DPR RI palsu. Delapan unit mobil mewah diamankan oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. 8 unit mobil mewah itu menggunakan plat dinas khusus kendaraan anggota DPR RI dan kartu tanda anggota yang diduga palsu.
Ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan sebanyak 5 orang pelaku telah diamankan penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. 4 orang diantaranya yang bertugas untuk membuat plat palsu tersebut. Selain para pelaku, petugas juga mengamankan sebanyak 8 mobil dan 25 kartu tanda anggota atau KTA yang juga telah disita oleh penyidik. Dan juga ditemukan ada 25 KTA DPR yang diduga palsu. Ini masih dikembangkan terus oleh Subdit Jatanras dan kami mengimbau agar masyarakat dalam menggunakan kendaraan, berkendara, berlalu lintas itu menggunakan plat nomor yang sesuai peruntukannya yang sudah diberikan, kemudian mematuhi aturan berlalu lintas. Diketahui, kasus ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazarudin Dekam, yang mendapat informasi terkait maraknya penggunaan plat nomor dinas khusus DPR palsu oleh sejumlah kendaraan. Atas adanya informasi tersebut, Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengungkapan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular jenis piton sepanjang 3 meter masuk ke permukiman warga di Ponorogo, Jawa Timur. Beruntung petugas pemadam kebakaran berhasil mengamankan ular tersebut melalui proses penangkapan yang menegangkan. Petugas damkar berusaha menangkap ular piton sepanjang 3 meter di Kecamatan Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur. Ketegangan terjadi ketika ular berjenis piton molurus terus menyerang petugas. Setelah berjibaku, akhirnya ular berhasil ditangkap dan diamankan petugas. Saat ditangkap, kondisi ada bekas luka bakar di kulit ular. Diduga, sarang ular dibakar hingga ular ikut terbakar dan keluar sarang hingga masuk ke perkampungan. Ular sancabudo atau ular piton molurus itu yang dilindungi di Indonesia. Panjangnya berapa meter? Panjang kurang lebih 3 meter, sudah sangat besar. Selanjutnya ular diamankan di rumah penangkaran dan rencananya ular akan kembali dilepas liarkan di hutan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subarjo, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari 8 saksi, termasuk keluarga Syahrul Yassin Limpo. Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani sidang. Jaksa KPK menghadirkan 8 orang saksi, termasuk istri, anak, dan cucu Syahrul dalam persidangan kali ini. Mereka adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redino, dan Andi Tenri Bilang. Kehadiran keluarga SYL untuk mendalami aliran uang yang diterima oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan terdakwa lain. Siapa saja Pak, boleh dijelaskan? Istri Pak SYL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Pesan beliau adalah wajib untuk hadir. Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK. Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini, agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang benderang. Tak hanya keluarga SYL, Jaksa KPK juga akan menghadirkan pihak lain dalam sidang lanjutan ini, yaitu staf khusus SYL Joyce Triatman dan staf Biro Umum Kementerian Pertanian Yuli Etiningsih. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di depan gedung DPR RI pada Senin pagi. Mereka menuntut DPR RI membatalkan RUU Penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di depan gedung DPR RI hari ini. Pendemo menuntut DPR RI membatalkan RUU Penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Aksi unjuk rasa diikuti oleh sejumlah organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi.
Pendemo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dianggap akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Lantaran dalam penerapannya berpotensi menghalangi penyampaian informasi yang objektif dan kritis. Yang kita perjuangkan hari ini bukan tentang masyarakat pers itu sendiri, tapi tentang 274 juta penduduk Indonesia, di mana kita ketahui bahwa saat ini ada pasal-pasal yang sangat berpeluang untuk memberangus kemerdekaan pers yang sedang digodok di legislatif. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat draft tersebut akan disahkan sebagai RUU, maka kita tolak. Kita meminta legislatif supaya menghentikan pembahasan tersebut. Nah, tentu sekarang terjadi perubahan lanskap media yang luar biasa. Akibatnya memang kita melakukan berbagai macam perubahan. Secara teknis, perubahan atau revisi Undang-Undang Penyiaran harus dilakukan karena sudah ada perubahannya di klaster penyiaran Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi induk undang-undangnya harus diubah. Namun memang konsekuensinya adalah ketika kita membuka pintu revisi sebuah undang-undang, maka terbuka juga berbagai macam upaya untuk melakukan perubahan di pasal-pasal yang lain. Sebelumnya, draft RUU Penyiaran mendapat berbagai kritik dari banyak pihak, utamanya pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tertulis dalam pasal 56 ayat 2. Namun dalam hal ini, RUU Penyiaran masih terus dilakukan pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena istiwa azam terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Fenomena ini menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Fenomena istiwa azam atau rasdul kiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 dan 28 Mei sekira pukul 12.17 waktu Arab Saudi. Sementara di Indonesia diperkirakan terjadi sekira pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Fenomena istiwa azam ini hanya terjadi 2 kali dalam setahun. Pertama terjadi setiap 27 Mei pukul 12.17 waktu Arab Saudi. Kedua, matahari akan kembali melintas tepat di atas Ka'bah setiap 16 Juli atau 17 Juli pukul 12.27 waktu Arab Saudi atau 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Fenomena ini juga menjadi momentum bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menentukan arah kiblat termasuk umat Islam di Indonesia. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa istiwa azam ini bisa dengan menegakkan tongkat pada bidang datar. Kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Ini cara yang mudah bagi para umat muslimin untuk menggunakan metode astronomi Islam di dalam menentukan arah kiblatnya. Ini bisa kemudian dimanfaatkan oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia untuk kembali melihat arah kiblat di tempat ibadah masjid musola. Apakah soft arah kiblatnya atau arah masjidnya sudah mengarah tepat ke arah Ka'bah atau ke kiblat di Makkah ini. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Ya, demi mendukung haji ramah lansia yang riang gembira, Kementerian Haji Arab Saudi menerjunkan petugas perempuan. Salah satunya Noran Esam, dokter di klinik Bandara Jeddah yang dikenal ramah terhadap jemaah haji Indonesia. Senyum, salam, dan sapaan ramah terhadap jemaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Jeddah ramai terdengar dari para petugas perempuan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai melibatkan peran perempuan untuk pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Puluhan petugas perempuan hilir mudik melayani jemaah haji Indonesia, mulai dari urusan administrasi hingga layanan kesehatan.
Salah satunya Nuran Esam, dokter yang bertugas sebagai koordinator klinik Sultan Abdullah di Bandara Jeddah. Demi melayani jemaah, Nuran tak ragu untuk masuk ke pavilion Haji Indonesia. Dengan ramah dan tak kenal lelah, dokter 31 tahun ini mendatangi satu persatu jemaah untuk memberikan tips singkat terkait kesehatan. And second of all, to have ajr from Allah. You know that this is our job as a health educator, and it's better for them to know exactly what is the role in the community to protect themselves again and others. Meski ada kendala bahasa, namun jemaah cukup mudah memahami penjelasan Nuran. Ya, tadi ada 2 dokter, laki-laki dan perempuan. Laki-laki cukup ramah dan perempuannya lebih ramah lagi. Ada kita punya banyak perempuan juga, ibu-ibu yang udah lansia, dan itu cukup informatif ya. Puluhan petugas kesehatan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterjunkan di Jeddah, Makkah, dan Madinah nantinya akan berkolaborasi dengan petugas kesehatan Haji Indonesia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat Lampung ada sebuah pantai tersembunyi yang menawarkan suasana pantai yang asri dan alami bernama Pantai Batu Guki. Di pantai ini wisatawan dapat melepas penat dengan menikmati pemandangan pantai, deburan ombak nan syahdu, dan pemandangan pasir putih yang cantik secara gratis. Inilah keindahan Pantai Batu Guki di Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Pantai yang masih terlihat sangat asri dan alami dengan view batu karang yang menawan ini menyajikan keindahan yang sulit dilupakan. Pemandangan 2 batu karang yang terbentuk secara alami, suara deburan ombak nan syahdu, dan pemandangan pasir putih yang cantik menambah keindahan pantai ini. Untuk sampai ke tempat wisata ini dibutuhkan waktu 6 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Namun selama perjalanan, wisatawan dimanjakan oleh pemandangan alam yang masih asri. Sesampainya di lokasi, pemandangan indah yang sangat menawan membuat telah selama perjalanan terbayarkan. Dengan latar belakang sepasang batu karang yang menakjubkan, serta pegunungan Bukit Barisan semakin menambah keindahan bagi siapa saja yang memandang. Menurut saya indah, panoramanya terus masih asli, masih alami. Bisa menjadi spot-spot foto, terus pemandangan yang indah. Untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan tarif alias membayar dengan sukarela. Bagi para pengunjung yang hendak bermalam di tempat wisata ini tidak perlu khawatir, karena di sekitar Pantai Batu Guki terdapat penginapan dengan harga yang terjangkau. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.